Hai semua, perkenalkan nama saya Erastus dengan NIM 211702721, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5. Tujuan saya di sini akan menunjukkan video tentang kebudayaan menyumpit dengan makul pendidikan generasi muda. Gaskan. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini sebelum kita memulaikan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, silakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi kita tentang kebudayaan menyumpit. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai orang Dayak pasti tahu namanya sumpit ya. Sumpit itu terdiri dari beragam macam, yang intinya pertama itu terbuat dari kayu. Istilah bahasa kampung itu kayu rengas. Jadi di sini kita bisa mengambil bahwa kebudayaan sumpit itu misalnya dipertunjukkan pada pembukaan budaya atau perlombaan. Jadi teman-teman semuanya pasti sudah tahu yaitu sumpit. Jadi sumpit itu terutama di daerah Bapak sudah mulai tidak dilestarikan lagi. Jadi untuk antisipasi agar itu tidak agar kita bisa melestarikan budaya tersebut. Jadi Bapak mau bertanya pada satu orang. Jadi di sini kita kan berbagai macam kebudayaan kan, ada yang dari Sintang, ada dari Kapuas Hulu, ada juga yang dari Tibet. Jadi Bapak mau nanya, satu orang, apakah di kampung kalian atau di desa kalian setiap melakukan gawadaya atau ritual, apakah masih terdapat menggunakan sumpit atau tidak? Baik. Kalau di tempat Bapak, jadi kebudayaan sumpit itu sudah mulai punah. Masih beberapa orang yang masih menyimpan. Jadi misalnya kalau itu benda itu disimpan, jadi tidak pernah dilestarikan. Pada tahun belakang pas pembukaan gawadaya itu di kampung tidak melakukan perlombaan sumpit. Jadi bertanya kepada panitia gawadaya, katanya tidak diperkenankan. Jadi di situ kita bisa bertanya, itu kenapa tidak dilestarikan, padahal kita seorang orang Dayak bisa melakukan hal itu. Misalnya pada pertunjukan seperti pentas seni gitu atau apa. Bapak sedikit cerita mengenai kebudayaan sumpit ini. Jadi kebudayaan sumpit ini menurut dari cerita dari kakek saya, dari zaman dahulu sekitar 10 tahun 15 tahun ke belakang, sumpit ini masih dilestarikan karena setiap orang Dayak itu pasti memiliki, terkhususnya untuk berburu. Untuk berburu ke hutan itu kalau tidak mempunyai senjata pasti mempunyai sumpit. Jadi sumpit itu terbuat dari kayu rengas yang nantinya akan dibor, dilubangi di tengahnya, dan terus akan dirakit menjadi ada sejenis pisau atau parang yang meloncong di ujungnya. Jadi orang berburu menggunakan itu. Nanti untuk pelurunya akan menggunakan bambu. Bambu itu nanti ujungnya itu akan dikasih racun untuk berburu. Jadi kalau kita melihat
binatang atau apa, kita bisa menembaknya dengan kekuatan tiupan angin di mulut kita. Ya, jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akan membuka 2 orang untuk bisa bertanya. Saya persilakan. Silakan yang mau bertanya. Tadi Anda mengatakan bahwa di budaya Anda itu ada sumpit yang digunakan. Ya. Nah, dari seiring perkembangan zaman, sekarang banyak orang tidak menggunakan barang seperti itu, padahal menggunakan alat yang memang modern sekarang. Nah, menurut Anda, bagaimana sih cara Anda memperkenalkan kembali alat budaya tersebut agar tidak dilupakan oleh masyarakat? Dan mengapa Anda perlu memperkenalkan alat tersebut kembali? Kita berikan contoh. Baik. Nah, di sini saya langsung menjawab. Jadi untuk yang pertama itu untuk memperkenalkan kembali kebudayaan tersebut, sumpit tersebut. Nah, jadi untuk memperkenalkan kebudayaan tersebut, contohnya yang pertama itu kita bisa melalui seperti pentas di Sintang. Di Sintang ini kan terdapat setiap tahunnya melakukan gawai Dayak besaran. Nah, jadi di situ kita bisa melakukan stand atau pertunjukan. Jadi seperti yang Bapak ketahui dan Bapak melihat juga tahun 2023 ini kemarin gawai Dayak di Sintang. Jadi saya melihat itu yang banyak pameran seperti mandau, seperti sumpit, seperti gelang yang terbuat dari rotan. Nah, jadi kita bisa melestarikan dan mengembangkan dari tersebut, karena setiap orang pasti memiliki niat hati nuraninya untuk melihat stand tersebut. Contohnya saya kemarin masuk ke stand di Sintang, saya melihat mandau, salah sumpit ada semua di situ. Jadi kita bisa melestarikan atau melakukan pameran dari hal itu, stand yang terdapat di pentas atau gawai Dayak yang besar. Selanjutnya satu orang. Baik, Bapak akan membuka satu pertanyaan. Bapak silakan pertanyaan. Jadi saya akan bertanya, berapa panjang ukuran ideal sumpit yang bisa menjadi tradisi kebudayaan di Bapak, dan bagaimana cara mengumpit yang baik dan benar supaya mendapatkan Allah yang menginginkan? Baik, yang pertama itu ukurannya. Ukurannya tergantung selera. Misalnya setiap orang itu membuat sumpit itu sekitar 4,5 meter pembuatannya satu sumpit. Jadi teknik menyumpit yang benar. Jadi teknik menyumpit yang benar itu dipegang, sumpitnya dipegang satu, terus tangan kirinya di depan, tangan kanannya di belakang di dekat dagu kita. Itu sekitar 4,5 meter pembuatannya satu sumpit. Jadi teknik keduanya teknik menyumpit yang benar. Jadi teknik menyumpit yang benar itu dipegang, sumpitnya dipegang satu, terus tangan kirinya di depan, tangan kanannya di belakang di dekat dagu kita. Terus kita tiupnya pakai anginnya kita tarik dari hidung, terus keluarkan dari mulut, dari lubang sumpitnya sampai simpul gitu. Itu teknik untuk menyumpitnya.